Putriku, berkata aku, membuatnya jijik, jadi aku menjual rumah yang dikiranya miliknya. Aku masih ingat pagi itu, langit begitu cerah, tapi hatiku kelabu. Namaku Raka, seorang ayah tunggal yang berjuang membesarkan anakku, Nadia, setelah ibunya meninggal 5 tahun lalu. Aku kira kami sudah melalui masa-masa tersulit bersama, tapi ternyata aku salah besar. Sejak kecil, Nadia adalah anak yang lembut, selalu menggenggam tanganku saat kami berjalan ke sekolahnya. Tapi kini, setiap kali aku mencoba bicara dengannya, matanya penuh kebencian. Seolah aku ini seseorang yang menjijikkan baginya. Semua bermula ketika aku memutuskan untuk menjual rumah keluarga kami. Rumah besar peninggalan orang tuaku, yang selama ini menjadi tempat kenangan kami. Aku tak tahu, keputusan itu akan memecah segalanya. Aku menjual rumah itu bukan karena ingin, tapi karena aku sudah tak sanggup lagi menanggung biaya perawatan dan hutang yang menumpuk sejak aku kehilangan pekerjaan. Aku ingin memulai hidup baru yang lebih sederhana. Tapi baginya, aku telah menghancurkan segalanya. Ayah menjual rumah ini, rumah yang seharusnya jadi milikku nanti, katanya dengan suara bergetar. Matanya memancarkan amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku hanya bisa menatapnya tanpa kata. Nadia, ayah melakukannya karena, diam, potongnya dengan kasar. Ayah benar-benar membuatku jijik. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menembus dadaku. Aku, yang dulu menjadi pahlawan baginya, kini dianggap monster. Sejak hari itu, Nadia jarang berbicara denganku. Dia lebih sering mengurung diri di kamarnya, atau keluar entah kemana tanpa izin. Aku mencoba memaklumi, mungkin dia hanya butuh waktu. Tapi setiap kali kulihat wajahnya, aku tahu dia membenciku. Aku mencoba bicara dengan kakakku, Ratna, berharap dia bisa membantu menjembatani kami. Tapi nasihatnya justru membuatku semakin bingung. Raka, kau terlalu keras pada Nadia. Dia kehilangan banyak hal. Rumah itu punya kenangan bagi ibunya juga. Tapi aku tak punya pilihan, Ratna. Aku hanya ingin kami bisa hidup tenang. Namun tenang bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Sejak hari penjualan diumumkan, Nadia tak pulang selama 2 hari. Aku mencarinya kemana-mana, bahkan melapor ke polisi. Lalu ketika dia pulang, wajahnya dingin seperti es. Aku tinggal di rumah Tante Ratna mulai sekarang, katanya datar. Kau bisa menjual apapun yang kau mau. Aku tak peduli lagi. Aku tak bisa menahannya. Aku hanya bisa menatap kepergiannya dari depan pintu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis sekeras itu. Rumah itu akhirnya terjual kepada pasangan muda bernama Dion dan Maya. Mereka tampak bahagia, dan aku berpura-pura ikut bahagia saat menyerahkan kunci. Tapi begitu mereka menutup pintu di belakangku, aku merasa seperti menyerahkan jiwaku sendiri. Aku pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sunyi, tak ada suara tawa, tak ada langkah kaki Nadia di koridor. Hanya keheningan dan penyesalan. Setiap malam, aku menatap foto lamanya, Nadia kecil dengan senyum tanpa beban, duduk di pangkuanku di taman rumah lama. Aku ingin waktu kembali ke masa itu. Tapi hidup tak pernah semurah itu. Suatu hari, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Ayah, jangan pernah coba menghubungiku lagi. Pesan itu disertai foto Nadia bersama seorang pria. Pria yang kukenal, mantan sahabatku sendiri, Reno. Hatiku hancur. Reno tahu betul tentang hubungan kami yang renggang, dan kini dia muncul di sisinya. Aku tak tahu apakah dia melindunginya atau memanfaatkannya. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar dari tetangga lama. Nadia sering datang ke rumah yang sudah bukan milik kami itu. Dia berdiri di depan pagar, menatap lama, lalu pergi tanpa bicara. Aku memutuskan menemuinya di sana. Nadia, panggilku pelan ketika kulihat dia di depan gerbang. Rambutnya tertiup angin sore. Dia menoleh, wajahnya kaget tapi cepat berubah jadi dingin. Ngapain ayah di sini? Ini bukan rumah kita lagi.
Aku tahu, jawabku pelan. Tapi ini dulu tempat kita bahagia. Aku cuma mau lihat kamu baik-baik saja. Dia menatapku lama. Baik-baik saja, setelah semua yang ayah lakukan. Aku ingin menjelaskan, tapi suaraku tercekat. Aku menjual rumah ini karena ayah ingin menebus hutang biaya rumah sakit ibumu. Kau tahu, pengobatannya dulu, ayah belum selesai membayar. Dia terdiam. Wajahnya kehilangan warna. Apa maksud ayah? Ibumu pernah memintaku berjanji menjaga kamu, bahkan kalau itu berarti mengorbankan segalanya. Rumah ini adalah janji yang harus ayah lepaskan untuk menepati janji yang lebih besar. Air matanya mulai jatuh, tapi dia cepat menyekanya. Kenapa ayah nggak bilang dari dulu? Karena aku takut. Takut kamu makin membenciku. Dia menatap tanah lama sekali, sebelum berbisik, aku sudah membencimu terlalu lama. Iya. Aku menunduk, dan ayah mencintaimu terlalu lama untuk menyerah begitu saja. Namun sebelum aku bisa mendekat, suara klakson mobil terdengar. Reno turun dari mobil dan berdiri di antara kami. Nadia, kamu nggak perlu bicara sama dia lagi. Aku menatap Reno dengan dingin. Kau mengambil tempat yang bukan milikmu, Reno. Dia tersenyum sinis. Kalau kau benar-benar ayah yang baik, Nadia nggak akan seberantakan ini. Aku melangkah maju, tapi Nadia menahan tanganku. Jangan, ya. Tatapannya kini campuran antara ketakutan dan kebingungan. Untuk pertama kalinya, aku sadar, bukan aku yang kehilangan rumah, tapi kami berdua yang kehilangan arah. Namun malam itu, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tak akan lagi berdiam diri membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan kami. Aku akan merebut kembali bukan rumah itu, tapi hatinya. Dan untuk melakukan itu, aku harus membuka semua kebenaran yang bahkan dia sendiri belum tahu. Aku mulai mencari cara untuk berbicara dengan Nadia tanpa membuatnya semakin menjauh. Aku tahu, kata-kata saja tak cukup. Aku harus menunjukkan padanya bahwa aku tak pernah menyerah untuk memperbaiki semuanya. Beberapa hari kemudian, aku datang ke kafe tempat dia biasa bekerja paruh waktu. Aku hanya duduk di sudut, memesan kopi, menunggu sampai dia selesai. Tapi begitu dia melihatku, wajahnya langsung menegang. Ayah ngapain di sini? Tanyanya dingin. Ayah cuma mau lihat kamu dan minta maaf sekali lagi. Dia menghela napas kasar. Sudah berapa kali ayah bilang maaf, tapi semua tetap sama. Aku nggak percaya lagi. Aku terdiam. Mungkin dia benar. Tapi aku juga tahu, luka yang belum dijelaskan akan terus jadi racun. Ayah cuma ingin kamu tahu sesuatu yang belum pernah kamu dengar dari siapapun, kataku pelan. Tentang ibumu. Tentang kebenaran yang ayah simpan terlalu lama. Nadia menatapku penuh curiga. Apalagi yang mau ayah ceritain? Jangan bilang ayah punya alasan tragis lain buat nyenengin diri sendiri. Aku menahan sakit di dada. Ibumu, dia meninggal bukan cuma karena penyakitnya, tapi karena sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang berhubungan dengan Reno. Nadia langsung membeku. Apa maksud ayah? Aku menarik napas panjang. Waktu itu, ayah bekerja sama dengan Reno di perusahaan kecil. Tapi ternyata, dia menipu ayah. Semua tabungan kita habis karena ulahnya. Ibumu jatuh sakit karena stres berat setelah tahu semua itu. Dan ayah terlalu bodoh untuk melaporkannya. Wajah Nadia perlahan berubah. Reno? Dia? Yang bikin semua ini? Aku mengangguk pelan. Ya, tapi ayah diam. Karena waktu itu kamu masih kecil. Ayah nggak mau kamu tumbuh dengan kebencian. Tapi ternyata, dengan diam pun, ayah tetap kehilanganmu. Dia terdiam lama. Aku bisa melihat air matanya menahan diri untuk tak jatuh. Tapi tiba-tiba, suaranya meninggi. Kenapa ayah nggak bilang dari dulu? Kenapa ayah biarin aku dekat sama dia sekarang? Karena ayah baru tahu kamu bersamanya, Nat.
Ayah nggak pernah sangka kamu bakal jatuh ke pelukan orang yang menghancurkan hidup kita. Dia menunduk, menggigit bibir, lalu berlari keluar dari kafe tanpa bicara lagi. Aku hanya bisa mengejarnya dengan tatapan kosong. Malam itu, aku menerima telepon dari Ratna. Suaranya panik. "Raka, Nadia di rumahku. Dia nangis terus. Katanya Reno bohongin dia." Aku langsung bergegas ke rumah Ratna. Saat tiba, kulihat Nadia duduk di lantai ruang tamu, wajahnya pucat dan matanya sembab. Di tangannya, ada ponsel dengan pesan dari Reno, "Maaf, Nat. Aku harus pergi. Jangan cari aku lagi." Aku berlutut di hadapannya. "Nat, ayah di sini." Dia menatapku lama, lalu menangis terseduh di dadaku. "Ayah, aku bodoh banget. Aku nggak tahu dia orang yang sama yang nyakitin kita dulu." Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia memelukku kembali. Namun aku tahu, luka yang Reno tinggalkan tak akan sembuh begitu saja. Beberapa hari kemudian, kami mendatangi kantor polisi untuk melaporkan Reno. Tapi ternyata, dia sudah menghilang. Tak ada jejak, tak ada alamat baru, hanya kabar burung bahwa dia kabur ke luar negeri. Nadia mulai pelan-pelan bicara lagi padaku. Tapi aku tahu, rasa bersalahnya masih berat. Setiap kali dia melihat foto lama ibunya, air matanya menetes diam-diam. Suatu malam, kami duduk di teras kontrakan kecilku. Angin membawa aroma hujan. "Ya," katanya pelan, "aku dulu benci ayah karena kupikir ayah cuma mikirin diri sendiri. Tapi ternyata, ayah nyimpen semua beban itu sendirian. Ya?" Aku tersenyum pahit. Namanya juga orang tua, Nat. Kadang kita rela disalahin asal anak kita nggak terluka. Dia menggenggam tanganku untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Aku janji, mulai sekarang aku nggak akan kabur dari ayah lagi." Hari demi hari berjalan, dan hubungan kami mulai membaik. Aku melihat Nadia kembali tersenyum, senyum yang dulu hilang entah kemana. Tapi di dalam hatiku, masih ada satu hal yang belum selesai. Rumah itu, tempat segalanya dimulai dan berakhir. Aku tahu, rumah itu kini dimiliki oleh Dion dan Maya. Tapi anehnya, aku menerima surat dari notaris. Surat yang menyebutkan bahwa transaksi penjualan rumah itu ternyata belum sepenuhnya sah. Ada tanda tangan palsu dalam dokumen transfer terakhir. Hatiku berdegup keras. Palsu. Tapi siapa yang berani memalsukan tanda tanganku? Aku mendatangi kantor notaris. Di sana, aku menemukan kebenaran yang mengejutkan. Seseorang menggunakan dokumen palsu atas namaku, dan uang hasil penjualan rumah ternyata dialihkan ke rekening lain. Rekening atas nama Reno. Rasanya darahku berhenti mengalir. Semua puzzle akhirnya menyatu. Reno bukan hanya menipu kami dulu, tapi juga mencuri rumah itu dengan cara licik. Aku segera melapor ke pihak berwenang, dan penyelidikan pun dibuka kembali. Nadia memutuskan untuk membantuku sepenuhnya. Kita lawan dia, ya. Kali ini bareng-bareng. Malam itu, kami bekerja sama mengumpulkan semua bukti lama, kontrak, catatan, dan email yang pernah kukirim ke Reno. Setiap dokumen yang kutemukan adalah luka lama yang kembali terbuka. Tapi kali ini, aku tak takut. Beberapa minggu kemudian, kabar datang, Reno ditemukan di Singapura dan ditangkap oleh Interpol atas kasus penipuan lintas negara. Aku menatap berita itu di televisi dengan perasaan campur aduk. Nadia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Avernya selesai?" "Iya." Aku mengangguk. Tapi di hatiku ada rasa hampa. Tak ada kemenangan dalam kehancuran seperti ini. Beberapa bulan berlalu. Proses hukum berjalan panjang, tapi akhirnya rumah itu dikembalikan kepadaku secara sah. Hari aku kembali ke rumah itu, perasaanku campur aduk. Setiap sudutnya masih menyimpan kenangan. Dinding-dindingnya seperti berbisik, menceritakan masa lalu kami yang penuh air mata. Nadia berdiri di sebelahku. "Ya, rumah ini nggak harus jadi tempat sedih lagi.
Mungkin kita bisa mulai lagi dari sini. Aku tersenyum. Ya, Nat. Tapi kali ini bukan rumah yang penting. Yang penting, kita ada satu sama lain. Kami mulai membersihkan rumah itu bersama. Setiap debu yang kami sapu seperti menghapus sebagian masa lalu yang kelam. Aku bisa melihat Nadia tertawa kecil saat menemukan mainan lamanya di gudang. Sore itu, kami duduk di teras, menatap matahari tenggelam. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Namun tiba-tiba, Nadia menerima panggilan di ponselnya. Wajahnya berubah pucat. "Siapa itu?" tanyaku. Dia menatapku pelan. "Itu dari seseorang yang mengaku anaknya Reno." Aku terpaku. Anaknya? Tapi Reno nggak pernah menikah. Dia bilang, ayahnya meninggalkan surat buat kita berdua. Dan dia mau menyerahkannya secara langsung. Aku tahu cerita ini belum benar-benar berakhir. Mungkin masa lalu masih ingin berbicara sekali lagi sebelum semuanya benar-benar selesai. Dan di detik itu, aku sadar, kisah kami bukan sekadar tentang rumah, tapi tentang bagaimana luka bisa berubah jadi kekuatan jika kita berani menatapnya tanpa takut. Namun aku juga tahu, kedatangan anak Reno bisa mengubah segalanya. Aku tak tahu apakah ia datang membawa kedamaian atau badai baru yang lebih besar dari sebelumnya. Sore itu, angin berhembus pelan, tapi hatiku berdebar cepat. Sebuah bab baru akan segera dimulai, dan aku hanya bisa berharap, kali ini, aku cukup kuat untuk menanggungnya. Hari berikutnya, seorang pemuda datang ke rumah kami. Penampilannya rapi, wajahnya mirip Reno, tapi ada sesuatu di matanya, kesedihan yang dalam. Ia memperkenalkan diri dengan suara tenang namun penuh beban. "Nama saya Rian, Pak Raka. Saya, anaknya Reno." Aku dan Nadia saling pandang. Suasana mendadak tegang. Aku tak tahu harus marah, curiga, atau iba. Rian menunduk. "Saya tahu ayah saya banyak salah. Tapi sebelum dia meninggal di tahanan, dia titip surat untuk Bapak dan Mbak Nadia." Tanganku bergetar saat menerima amplop itu. Di atasnya tertulis tulisan tangan Reno, masih sama seperti dulu. "Untuk Raka dan Nadia. Jangan bakar surat ini sebelum membacanya sampai selesai." Aku membuka perlahan. Surat itu berisi pengakuan panjang. Reno menulis bahwa semua kejahatannya berawal dari iri. Iri pada kedekatan keluargaku, pada kebahagiaan kecil yang dia tak pernah punya. Tapi di akhir suratnya, ia menulis, "Raka, kalau aku bisa menukar hidupku, aku lebih memilih jadi ayah seperti kamu." Aku menutup surat itu dengan mata berkaca. Nadia diam saja, tapi aku tahu hatinya bergejolak. Dia menyesal, bisiknya. Tapi semuanya sudah terlambat. Rian menatap kami dengan air mata. "Saya datang bukan buat membela ayah. Saya cuma mau mengembalikan sesuatu yang dia titipkan." Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada foto keluarga kami, aku, istriku, dan Nadia kecil. Reno ternyata menyimpannya selama ini. Aku tertegun. Dia menyimpan ini. Rian mengangguk. Dia bilang, itu satu-satunya hal yang membuatnya masih merasa manusia. Kami semua terdiam. Hanya angin sore yang terdengar, berhembus di antara kenangan dan penyesalan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya kami yang kehilangan, tapi juga dia. Nadia akhirnya melangkah mendekati Rian dan berkata pelan, "Kalau kamu mau, kamu bisa datang ke sini kapan saja. Bukan untuk menebus dosa ayahmu, tapi untuk memulai sesuatu yang baru." Rian menatapnya dengan mata berair dan mengangguk. Aku tahu, mungkin inilah akhir yang tak pernah kuduga, bahwa dari kehancuran, kami justru menemukan harapan yang lebih murni. Namun jauh di dalam hatiku, aku sadar, kisah ini bukan tentang dendam atau penyesalan, tapi tentang bagaimana cinta, meski remuk, masih bisa menumbuhkan pengampunan. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Rian, suasana di rumah mulai terasa berbeda.
Ada kedamaian baru yang perlahan tumbuh, tapi juga bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya lenyap. Aku dan Nadia mulai hidup seperti dulu, sementara Rian kadang datang membantu memperbaiki bagian rumah yang rusak. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku merasa sesuatu besar akan terjadi. Suatu malam, ketika hujan turun deras, seseorang mengetuk pintu rumah. Saat kubuka, kulihat dua pria berpakaian hitam dengan wajah tegang. Mereka memperlihatkan tanda pengenal kepolisian. "Pak Raka, kami butuh Anda ikut ke kantor. Ada perkembangan baru terkait kasus Reno." Jantungku berdegup kencang. Nadia keluar dari kamar, wajahnya panik. "Ada apa, ya?" Salah satu petugas menatapku serius. Ternyata, sebelum meninggal, Reno masih menyembunyikan sejumlah dokumen. Dan salah satunya menyebut nama Anda. Aku langsung terdiam. "Nama saya? Untuk apa?" Reno menulis pernyataan bahwa Anda sebenarnya bukan korban, tapi bagian dari rencana awal. Kata-kata itu membuat Nadia menatapku tak percaya. Apa maksudnya mereka? Ya, aku menatap ke lantai, kebingungan. Aku nggak tahu. Tapi dalam hatiku, aku mulai merasakan ketakutan yang selama ini tak ingin kuakui. Setibanya di kantor polisi, mereka menunjukkan rekaman lama. Suara dalam video itu jelas suara Reno. Raka ikut menandatangani proyek fiktif itu. Tapi setelah semuanya hancur, dia buang aku demi menyelamatkan namanya. Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap layar dengan tubuh gemetar. Itu bohong. Aku nggak pernah. Tapi petugas hanya menatap dingin. "Kami hanya menjalankan prosedur, Pak. Kami butuh Anda menjelaskan semuanya." Aku menatap Nadia yang berdiri di luar ruangan dengan wajah hancur. Pandangannya seperti ribuan pisau menusuk dadaku. Aku ingin menjelaskan, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokan. Namun sesuatu dalam diriku menolak menyerah. Aku tahu Reno bukan orang yang jujur sampai akhir hayatnya. Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Aku menatap Rian, yang datang tak lama kemudian, wajahnya kebingungan. "Rian," kataku, "kamu harus percaya sama aku. Ayahmu bohong untuk menjatuhkanku." Rian menunduk, air mata jatuh di pipinya. "Aku tahu, Pak, karena aku yang menemukan rekaman aslinya." Ia mengeluarkan flash disk kecil dari sakunya. "Ayah saya membuat dua versi rekaman itu, yang asli dan yang palsu. Yang ini menunjukkan kebenaran." Polisi memeriksa file itu, dan suasana ruangan langsung berubah. Dalam rekaman yang asli, Reno berbicara di antara isak tangis. "Kalau Raka melihat ini, aku minta maaf. Aku terlalu takut kehilangan segalanya. Dialah satu-satunya orang yang pernah nolong aku, tapi aku hianati dia lagi." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua mata menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Nadia berlari memelukku sambil menangis. "Maafin aku, ya, aku hampir percaya mereka." Aku memeluknya erat. "Nggak apa-apa, Nat. Yang penting sekarang kita tahu siapa sebenarnya ayahmu dulu, dan siapa aku sekarang." Keesokan harinya, berita tentang kebenaran kasus Reno menyebar kemana-mana. Namaku dibersihkan, dan semua aset yang sempat disita akhirnya dikembalikan. Tapi aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa selesai. Di halaman rumah, aku menatap langit sore yang merah menyala. Di sebelahku, Nadia dan Rian duduk diam, menikmati keheningan. Aku sadar, hidup kami sudah terbakar habis oleh kebohongan. Tapi dari abu itulah sesuatu baru tumbuh. Kejujuran, keberanian, dan pengampunan. Aku menatap mereka dan berkata, "Mulai hari ini, kita bukan lagi korban. Kita keluarga, bukan karena darah, tapi karena kebenaran yang sama-sama kita perjuangkan." Dan saat angin sore berhembus membawa sisa aroma hujan, aku tahu, inilah akhir yang sesungguhnya. Bukan akhir dari penderitaan,
tapi awal dari kehidupan yang akhirnya benar-benar milik kami. Malam itu, langit di atas rumah kami dipenuhi kilat, seolah alam ikut bergetar bersama rahasia yang baru saja terungkap. Setelah semua kebohongan terbuka dan nama kami bersih, aku berpikir semuanya akan berakhir damai. Tapi aku salah. Saat aku hendak menutup pintu, sebuah amplop tanpa nama tergelincir di bawahnya. Di dalamnya ada foto, aku, Nadia, dan seseorang mengawasi kami dari kejauhan. Di balik foto itu tertulis, permainan belum selesai. Darahku membeku. Aku tahu tulisan itu, goresan tangan Reno. Tapi bagaimana mungkin? Dia sudah mati. Nadia menatap foto itu dan berbisik ketakutan, "Yah, jangan bilang ayah pikir dia masih hidup." Aku tak menjawab. Karena jauh di dalam hatiku, aku tahu sesuatu yang lebih gelap sedang menunggu kami. Keesokan paginya, polisi datang dengan berita mengejutkan. Makam Reno ditemukan kosong. Peti jenazahnya hanya berisi batu. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Semua yang kukira telah berakhir ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku menggenggam tangan Nadia dan Rian erat-erat. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama. Karena kalau masa lalu mau bangkit lagi, kita akan menyambutnya berdiri, bukan bersembunyi. Petir menyambar di kejauhan, dan untuk pertama kalinya aku merasa akhir dari kisah ini bukanlah kedamaian, tapi bara yang siap menyala lagi. Dan di bawah cahaya kilat terakhir malam itu, aku sadar, beberapa hantu tak datang untuk menakut-nakuti, mereka datang untuk menuntaskan apa yang belum selesai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh emosi dan misteri ini sampai akhir. Jika cerita ini berhasil membuat kalian terbawa suasananya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan tinggalkan komentar di bawah. Aku ingin tahu pendapat kalian tentang akhir cerita ini. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan keluarga kami di kanal ini dengan menekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan drama keluarga menegangkan berikutnya. Dukungan kalian berarti segalanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.